yang semangat. Allah, siapa nama Tuhanmu yang agung? Allah yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Bumi ciptaan siapa? Langit ciptaan siapa? Langit yang begitu luas, nggak ada tiangnya, nggak ada temboknya, langitnya runtuh nggak? Langitnya jatuh nggak? Karena langit ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Sekolah kita yang keren, kalau temboknya KAD cabut, tiangnya KAD cabut, ini sekolah runtuh nggak? Karena sekolah ini buatan siapa? Buatan siapa? Tangan ciptaan siapa? Tangan ciptaan siapa? Perut ciptaan siapa? Hidung ciptaan siapa? Mata ciptaan siapa? Rambut Adik-adik, kenapa dikasih nama KAD Bolang? KAD Bolang itu adalah KAD botak petualang. Adik-adik, tangan ciptaan Allah, teman-teman dikasih tangan gratis apa bayar? Gratis apa bayar? Mata dikasih Allah gratis apa bayar? Kalau ada orang paling kaya di Jakarta Barat ini, orang paling pintar, bisa bikin tangan persis kayak ciptaan Allah. Rumah KAD, pesantren KAD yang di Bekasi, KAD jual, KAD beli. Ada nggak yang bisa begitu? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Adik-adik. Maka dari itu boleh nggak kita sombong? Boleh nggak? Boleh nggak sombong? Boleh nggak? Teman-teman, ada seorang ibu. Nih, ada seorang ibu, di dalam perutnya ada dedek bayinya. Ibunda tercinta, baru 2 bulan kita di dalam perut ibu. Ya Allah, suamiku. Kita mau punya anak, suamiku. Kata suaminya, tolong dijaga anak kita. Tenang suamiku, baru 2 bulan, nambah 3 bulan. Yang tadinya ibu kita, waktu kita masih 2 bulan, jalannya begini ibu kita, cantik banget. Udah 4 bulan, udah 4 bulan, perutnya nambah. Tambah gede. Yang tadinya ibu kita jalannya cantik begini, udah 4 bulan mulai begini. Jalannya, pinggangnya udah mulai sakit, tapi ibu kita nggak pernah bilang begini nih. Bikin kesel. Adik-adik, udah 9 bulan, itu kayak orang nyanyi balonku ada 5, meletus balon hijau. Perutnya makin gede begini. Jalannya teman-teman ibu kita udah kayak truk kontainer. Jalannya begini nih. Dipanggil sama Pak RT di belakang. Bu, ibu ketua PKK ya? Sebentar Pak RT. Adik-adik, pas sudah datang 9 bulan 10 hari, kita mau keluar, taruhannya kalau nggak hidup mati. Kalau kita mau keluar taruhannya kalau nggak hidup mati. Pas waktu malam itu udah mulai mau keluar. Suamiku, anak kita sudah mau keluar, nggak tahan ini.
bapak kita malu-malu nggak punya mobil, ketok-ketok tetangga malam-malam. Pak, tolong saya pinjam mobil karena kalau istri saya bawa ke rumah sakit pakai motor takut lahir di jalan. Tolong Pak, tolong dikeluarin mobilnya, berangkat ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, masuk ke dalam ruangan persalinan, ternyata dokternya bilang begini, Ibu, mohon maaf, anak ibu dikeluarkan tidak bisa normal. Jadi diapain? Anak ibu nanti dikeluarkannya harus dioperasi. Ya, dioperasi itu diapain? Teman-teman, adiknya ke adik bidan. Jadi kalau kita lahirnya dioperasi sesar, perut ibu kita disobek begini nih. Kalau nggak percaya, siapa yang lahirnya dioperasi sesar, pulang ke rumah, dilihat, Mama, aku boleh lihat perut Mama. Katanya aku lahirnya bukan normal, tapi dioperasi. Teman-teman, kata adiknya ke adik, itu 7 lapisan baru nyampe kita. Disobek pertama, kata dokter, gimana Bu, sakit? Enggak apa-apa. Disobek juga enggak apa-apa, yang penting anak saya sehat. Keluar darah. Disobek lagi yang kedua, darah makin banyak, ketiga makin banyak, dan yang ketujuh tidak pakai pisau, cuman pakai benda yang tidak terlalu keras, dan kita perlahan keluar, diangkat begini. Pas diangkat langsung Adik-adik, pas sudah keluar, apa yang terjadi? Mamah kita masih berdarah-darah perutnya, langsung dia bilang begini, dokter, anak saya gimana dokter, anak saya? Padahal perutnya teman-teman masih berantakan, darah berceceran. Yang dia ingat anaknya, dia tidak ingat dirinya. Yang diutamakan adalah anaknya. Langsung dokter yang angkat, dia bilang begini, Bu, anak ibu alhamdulillah sehat. Digendong, ditaruh di sebelahnya. Pas dilihat di sebelahnya, ibu kita langsung teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung dia panggil suaminya, suamiku cepat masuk ke ruangan suamiku. Suami langsung lari ke dalam. Langsung dia bilang, suamiku, anak kita. Kenapa anak kita? Kenapa itu anak kita? Suamiku, anak kita nggak ada tangannya, suamiku. Kata ayahnya, jangan takut, nanti kita beli di Indomaret. Ada nggak dia menarik? Ada nggak? Ada nggak? Adik-adik, jadi boleh nggak kita ngelawan sama mama? Boleh nggak? Ngelawan sama orang tua? Boleh nggak? Adik-adik, siapa nama nabimu yang hebat? Sebentar, Kak Ade naik ke atas biar jelas. Nanti Kak Ade juga punya boneka yang keren. Kak Ade juga mau kasih lihat ke teman-teman. Siap, tepuk tangan buat anak-anak SDN Muria 02 yang hebat dulu dong. Ma, kamu yang lucu. Nah, nama Nabi Allah. Nantarnya kamerain lagi. Enggak, itu sih enggak ada Pak. Itu apa? Hasan, kameranya kemana? Susah Bu. Itu ngapain sih orang mantar aja, kenapa sih? Itu kan masih lama. Sarone baru sih lagi Aneh. Adik-adik, Ini merusak pemandangan. adik-adik, Kak Ade disiapin bantal. Nanti sama panitia disiapin. Kalau Kak Ade lihat teman-teman pada berantakan, Kak Ade juga ikut tidur di sini bareng-bareng.
Siapa nama nabimu yang hebat? Muhammad. Siapa nama nabimu yang hebat? Lebih keras. Keras lagi. Keras banget. Pelan dikit. Pelan lagi. Pelan banget. Kalau memang benar Nabi kita Nabi Muhammad, Kak Ade tanya ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Istrinya siapa? Adik-adik. Adik-adik. Waktu Nabi Muhammad belum lahir, belum mengajarkan agama Islam, teman-teman, parah yang pada masa itu namanya zaman jahiliyah. Ada orang sahabat Nabi, nih ada sahabat Nabi yang pada saat itu anaknya melahirkan, anaknya lahir, dia tunggu, dia bilang begini, istriku, waktu Nabi belum datang, waktu Nabi belum lahir, lihat, istriku, anakku laki-laki atau perempuan. Karena kalau lahir anak perempuan itu dia bilang malu, dan bahkan ada yang ditebas lehernya, ada yang dikubur hidup-hidup. Pas lahir anaknya, dia lihat anaknya perempuan, ibunya masih pegang-pegang begini, langsung diambil. Sini, aku lihat anakku laki-laki atau perempuan. Pas dilihat perempuan, itu diambil anaknya, masih nangis-nangis, dibawa ke belakang masih bayi, langsung digali pakai cangkul, digali kuburannya, dan anak itu dikubur hidup-hidup. Itu waktu belum datangnya Nabi besar Muhammad. Tapi pas Nabi besar Muhammad datang, subhanallah, takbir dulu dong, takbir, takbir, takbir. Nabi Muhammad datang, semuanya berubah, subhanallah. Adik-adik, adik-adik, adik-adik yang kita hormati, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah, dan juga Ibu Pengawas, dan juga para Dewan Guru, dan adik-adik yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Adik-adik, adik sampai ke Palu teman-teman, berangkat naik pesawat, pesawatnya terbang. Sampai daerah sana ternyata ada tempat yang nggak bisa didatangin pakai pesawat, pakai mobil. Akhirnya Kak Ade naik helikopter. Pas Kak Ade duduk, helikopternya baling-balingnya mulai berputar. Duduk di belakang. Pas sudah mulai duduk, Bapak, ayo Pak pilot, cepetan diputar baling-balingnya. Sebentar, kamu orang Islam adik? Iya, aku orang Islam. Kenapa belum baca bismillah? Nggak akan saya putar baling-balingnya, nggak akan saya hidupkan pesawatnya, helikopternya kalau belum baca bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah semuanya, teman-teman, nggak lama baling-balingnya mulai berputar. Sampai di atas, Kade ngeliat ternyata anak-anak SDN Meruya Utara 02 yang putri-putri soleh-solehah semuanya, subhanallah. Adik-adik, bergeser Kade ke sebelahnya yang anak laki-laki, berputar baling-baling. Subhanallah, yang laki-lakinya calon presiden Indonesia, semuanya soleh dan solehat. Adik-adik, sampai ke sana ada anak yang nangis nggak berhenti, namanya Sahrul. Langsung Kade damperin, Kade samperin, Kade bilang begini, Sahrul, kenapa kamu sedih? Karena Kade datang ke sana dongeng menghibur mereka supaya mereka kembali semangat. Sahrul, kenapa?
Kakak, kenapa? Kakak, ibu aku, ayah aku. Teman-teman, Sahrul pada saat gempa itu lagi ngambil air wudhu mau sholat maghrib, ditemenin sama neneknya. Pada saat gempa dia selamat karena pas baru mau masuk maghrib, masuk masjid, tanahnya bergetar. Kata neneknya bilang begini, Sahrul, ini gempa, Sahrul, ini gempa. Ya Allah, ya Allah, ayo langsung ditarik sama neneknya, lari. Iya, di sini. Sahrul tepatnya berada di daerah Brumas Balaroa. Sahrul selamat, tapi ayahnya sama ibunya yang kerjanya cuma jadi pelayan toko di mall itu meninggal dunia. Runtuh, kena runtuhan, dan Sahrul juga nggak sempat ngelihat wajah ayah ibunya. Sahrul baru kelas 3 SD, teman-teman, dan ayah ibunya dimakamin di kuburan massal. Sahrul, jangan sedih. Iya Kak, aku nggak sedih, tapi walaupun ayah aku meninggal, ibu aku meninggal, aku pengen tetap ngikutin kayak Nabi besar Muhammad. Sahrul, emang Nabi kamu siapa? Nabi aku Nabi Muhammad. Kak Ade makin senang. Duduk. Sama teman-teman yang lain suruh duduk. Langsung Kak Ade keluarin supaya dia senang. Kakak mau keluarin apa? Kak Ade mau keluarin boneka yang keren, boneka yang nganterin Kak Ade keliling Indonesia. Kakak, bonekanya serem nggak? Enggak. Kamu berani nggak, Sahrul? Berani? Kamu berani? Berani. Iya, aku berani. Pas Kak Ade keluarin begini bonekanya. 1, 2, 3. Kenapa di sini yang begini? Ade. Teman-teman berani nggak sama boneka? Berani nggak? Berani nggak? Sama pocong berani nggak? Sama hantu berani nggak? Sama suster kesot berani nggak? Takutnya hanya kepada siapa? Kepada siapa? Subhanallah, pengalaman tauhid di sini luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ade. Kakak cepetan keluarin boneka. Iya, aku keluarin. 1, 2. Awas yang kelas 1 nanti ngongkol. 1, 2. Ini dia. Tapi kipas ini bisa membuat Sahrul bahagia loh, langsung tersenyum. Kak Ade bilang, kipas, apakah kamu hormat sama orang tua? Iya. Apakah kamu cinta sama Nabi besar Muhammad? Iya. Apakah kamu rajin sholat? Iya. Tutup lagi. Kipas, apakah kamu mau berbakti sama orang tua? Nggak. Ngapain pakai berbakti sama orang tua? Masa boh. Ngapain aku pakai rajin belajar segala? Masa boh. Mendingan aku juga suka bohong. Ngapain? Aku ikut pelatihan apa? Ikut acara maulid Nabi. Aku ikutin, tapi aku cuma ngikutin doang. Tapi aku nggak pernah mau ngikutin apa ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bilang baik. Sholat, ngaji, jujur. Teman-teman bilang jahat. Kurang semangat, jahat. Bohong. Jangan dulu, bonekanya dulu keluarin nanti dulu. Ini bonekanya. Sahrul tambah penasaran, bonekanya Pak Ade keluarin. Bonekanya aku keluarin. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Sahrul tambah penasaran, wajahnya sudah mulai ceria. Kak Ade langsung ambil bonekanya. Namanya Molly, si monyet lincah. Molly keluar. Kok nggak keluar? Panggil yuk, Molly. Sebentar. Bismillah.